أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini khatib berwasiat kepada diri kita, diri khatib sendiri dan juga pada semua jemaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ketika saat ini kita bisa hadir di masjid memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Itu artinya bahwa kita saat ini dianugerahi anugerah yang sangat besar, yaitu iman dan takwa sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah. Maka kewajiban kita adalah menjaga bekal ini dan terus-menerus menambahnya sehingga kita suatu saat ketika diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pesan takwa adalah agar kita mempunyai dinul qayyimah, yaitu agama yang kokoh, agama yang tegak, agama yang tidak bengkok. Apa itu dinul qayyimah? Yaitu bagi orang-orang yang memenuhi standar. Standarnya adalah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Di antara karakter dan sifat orang yang mempunyai agama yang tegak adalah orang yang kemudian senang dan suka bersilaturahim dengan Allah melalui salatnya. Maka ketika kita hadir memenuhi undangan Allah melaksanakan salat berjamaah, salat Jumat, ini artinya kita sedang mengukuhkan agama kita sehingga insya Allah kita punya keberagaman yang kokoh yang disifati oleh Al-Quran sebagai dinul qayyimah. Karena sifat sholat itu kata Allah di dalam Al-Quran bahwasanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu penjagaan kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Oleh karenanya dengan sholat ini kita akan dijaga oleh Allah. Di samping kita mempunyai agama yang kokoh, karena as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, dan barang siapa yang mendirikan sholat maka dia hakikatnya sedang menegakkan agamanya. Waman tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka hakikatnya dia sedang merobohkan agama. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, karenanya dalam kesempatan apapun dan dalam kondisi apapun, selagi akal,
pikiran kita itu masih sehat, berfungsi dengan baik, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menurut kita itu enak dan tidak, itu berarti akal kita masih berfungsi. Maka kewajiban sholat harus tetap kita tegakkan dalam keadaan apapun. Meskipun kita mungkin dalam suatu kondisi hanya bisa berbaring di tempat tidur. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting kami sampaikan? Karena seringkali kita dalam keadaan misalnya sakit terbaring di tempat tidur, itu seringkali kemudian sholat ditinggalkan dengan alasan misalnya tidak ada yang membantu untuk mewudukan kita, tidak ada yang membantu untuk membersihkan pakaian kita dari najis, tidak ada yang membantu untuk membersihkan badan kita dari najis atau kotoran. Maka sebetulnya di dalam hukum fikih itu sudah dijelaskan, dalam keadaan doruriyah, dalam keadaan yang terpaksa, mungkin karena pakaian kita itu masih ada najisnya, badan kita belum bersih, maka di dalam kitab-kitab fikih disebutkan ada yang disebut sebagai qasrus sholat, yaitu memotong sholat. Apa itu qasrus sholat? Qasrus sholat bukan hanya memotong sholat yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang sering kita pahami, qasrus sholat hanya yang sholat 4 rakaat ketika sedang bepergian boleh dipotong hanya melaksanakan 2 rakaat. Bukan hanya itu dalam pemahaman fikih. Pemahaman fikih yang namanya qasrus sholat bisa dimaknai memotong yang asalnya menjadi syaratnya sholat dalam keadaan doruri terpaksa, maka syarat itu bisa hilang secara hukum. Misalnya apa? Mau sholat syaratnya harus berwudu, maka ketika kita tidak bisa berwudu boleh diganti dengan tayamum. Sholat kita disyaratkan harus bersih dari najis, baik pakaian, badan maupun tempatnya. Tapi dalam hal-hal tertentu syarat itu bisa hilang karena sifat doruri, sifat terpaksa. Dan doruri ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karakter hukum Islam itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebankan kita kecuali batas kemampuan kita. Maka ketika kita dalam suatu saat misalnya terjadi kondisi doruri, sakit sehingga berbaring di tempat tidur, mungkin anak karena kesibukannya sendiri tidak bisa membantu kita mewudukan, atau keluarga kita karena kesibukannya tidak bisa membantu terus-menerus membersihkan kita di pembaringan, maka ambillah hadiah doruriyah dari Allah itu dengan melaksanakan sholat apa adanya. Meskipun badan kita ada najisnya, meskipun pakaian kita mungkin masih kotor, meskipun tempat tidur kita masih ada kotorannya. Itu yang disebut sebagai qasrus sholat. Jadi sedemikian detailnya di dalam hukum itu memberikan sifat keringanan kepada kita. Maknanya apa? Jangan sampai kita kemudian atas nama apapun alasannya tidak boleh meninggalkan kewajiban sholat. Karena Allah sudah memberikan keringanan-keringanan, termasuk tadi memberikan keringanan dalam keadaan apapun. Nah, ada perbedaan pendapat para ulama itu di
dalam hal apakah ketika kita ngambil sholat dalam keadaan apa adanya yang tidak memenuhi standar syarat sahnya sholat, apakah harus diqadha setelah kita sembuh atau tidak? Nah, di sini letak daripada ikhtilaf perbedaan cara pandang para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya seperti Al-Imam Syafi'i memberikan keterangan wajib mengqadha bagi orang yang sholatnya belum memenuhi standar daripada syarat-syarat sahnya sholat. Ini adalah pendapat hukum yang baik karena mengingat bahwa sholat adalah imaduddin, tegaknya agama. Maka beliau Al-Imam Syafi'i memberikan pandangan hukum untuk ikhtiar kehati-hatian. Cuman kita di masyarakat juga melihat kadang-kadang orang kan sakit tidak hanya sehari dua hari, sakit tidak hanya seminggu dua minggu, kadang-kadang berbulan-bulan bahkan tahunan gak sembuh-sembuh. Maka para ulama pun ada yang memberikan pendapat yang memberikan keringanan bahwasanya karena itu adalah sifat daruriyah, maka kita bisa khiyar mengambil. Boleh kalau kita mau mengulang sholat yang syarat-syaratnya belum terpenuhi secara sempurna, atau kita ya sudah karena tadi sudah sholat waktu kita sakit, itu sudah termasuk keringanan dan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang terpenting sekali lagi, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat, apalagi dalam keadaan sehat, segar bugar, tidak ada halangan, tidak ada aral suatu apapun, kok kemudian kita meninggalkan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholatnya itu punya sifat sahun, yaitu lalai. Lalai apa? Lalai daripada waktu-waktunya. Sholatnya sudah keluar dari koridor waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat bagi orang yang beriman adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Karena itu wajib bagi kita, seorang yang mukallaf, tahu persis masuk dan keluarnya waktu sholat, sehingga ketika kita sholat tidak keluar dari apa-apa yang sudah digariskan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Nazim Dahlan, beliau memberikan satu keterangan yang luar biasa. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, min a'zamil masaib, termasuk musibah-musibah terbesar di zaman kita, musibah-musibah terbesar yang tidak ada bandingannya dengan musibah dunia apapun. Tsunami itu gak ada apa-apanya, meskipun itu merenggut nyawa ratusan jiwa. Corona yang lamanya 2 tahun lebih kemarin yang kita alami juga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah ini. Kenapa disebut sebagai min a'zamil masaib? Karena musibah ini sifatnya laten. Laten itu orang yang terkena musibah tidak sadar kalau dirinya sedang terkena musibah. Kalau kena tsunami, kena corona, kita sadar betul, sehingga apa? Kita berusaha untuk mencari penawarnya. Tapi ketika terjadi musibah yang terbesar ini, kadang-kadang orang terlena, gak sadar kalau dirinya ini sedang terkena musibah besar. Apa itu? Kata Al-Imam Zaini Dahlan, min a'zamil masaib at-tahawulus sholat. Orang
yang menggampangkan terhadap sholat. Dan ini kelihatannya perlu betul-betul kita sadari. Kita punya kewajiban baik individu maupun terhadap keluarga. Harus jaga betul sholat kita. Kita jaga sholat daripada anak-anak kita, anak-anak didik kita. Jangan sampai teledor dan lena sehingga kemudian meninggalkan sholat. Maka sadarilah ketika kita meninggalkan satu waktu sholat itu saja, itu sudah kemudian dicela, diancam oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dan ketika kita meninggalkan sholat, maka sadarilah bahwa saat itu kita sedang terkena musibah terbesar. Oleh karenanya, mari kita jaga sholat kita, sholat keluarga kita. Insya Allah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi firhamhum wa anta khairur rahimin.